ampuni kami kalau kami tidak mengutamakan Engkau dan Engkau segalanya di dalam hidup kami. Karena Engkau sudah memberikan hidupmu, dirimu Tuhan sepenuhnya bagi kami. Tidak ada pengorbanan, tidak ada hal yang terlalu besar yang kami persembahkan bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kami. Tuhan, kami mau bersyukur. Kami sudah ada di tempat ini, pasti ada sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kami. Untuk kami belajar, untuk kami mendengar. Biarlah suara-Mu Tuhan yang boleh kami dengar di tengah-tengah suara-suara lain yang masuk ke dalam pikiran kami. Tuhan tolong kami berikan hati yang taat, hati yang mau mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Khususnya Tuhan, di tengah-tengah peran kami sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, papa, mama. Kiranya Tuhan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berbicaralah Tuhan di dalam talk show yang sebentar kami akan dengar dan kiranya semua dari kami ikut terlibat di dalamnya. Berotoritaslah atas kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin. Silakan duduk. Selamat malam saudara. Saudara-saudara sudah masukkan pertanyaan lewat Slido? Ya, sudah ya. Jadi mari kita akan melihat pertanyaan. Ini temanya bagus banget ya. Emping asin, emak bapak pusing, anak ngeselin. Tadinya saya mau baca anak ngelesin. Oh ngeselin ya. Soalnya tahu-tahu S-nya huruf besar. Emping asin. 2 bulan lagi apa ya? Lupis. Oh lupis. Apa? Lupa saya. Oh iya. Pokoknya yang bab 6 bab 7 deh siap melepas gitu. Iya. Ada Ini L-nya kedengeran ya. nggak, Bapak Ibu? Kurang ya? Tes. Apakah bab 45 sudah dibaca? Tes. Ya. Sudah ya. Jadi tinggal ujian. Tutup buku. Kita di Iya. atas ya Bu ya. Iya, Jadi boleh. bisa kelihatan. Oke. Iya. Sudah kedengeran? Tes. Iya, pindah. Jadi kita kan talk show ya Bapak Ibu di depan. Terus nanti kalau ada pertanyaan secara langsung juga nanti bisa angkat tangan di tengah-tengah talk show. Tapi sudah ada sekitar 8.000 pertanyaan yang masuk ke Slido. Kita bisa sampai jam 10 malam nih Bu. Silakan Bu, duduk di atas Bu. Enak naik ke mimbar. Iya, sebelumnya saya pengen terima kasih dulu nih Bu. Mewakili jemaat gitu ya. Persekutuan 2 bulan lalu tuh buat saya berbeda. Karena sepanjang saya ikutin seminar-seminar webinarnya Ibu gitu ya. Saya nggak tahu apa yang saya kurang ikut seminar banyak dari Ibu atau emang baru pertama kali Ibu begitu di 2 bulan lalu. Jadi bahkan dari LTS yang pertama launching itu baru kali ini saya mendapati hampir the whole session Ibu tuh bercerita tentang luka Ibu dan brokenness dalam mendidik anak gitu. Jadi ketika saya baca lagi LTS itu makin mengalami ini bukan buku yang berisi petuah-petuah parenting yang kosong atau cuman sekadar bagus dan too good to be true gitu. Karena itu lahir dari betul ya luka-luka Ibu, lahir dari apa? Kegagalan, ketidakmengertian jadi orang tua yang baik begitu ya. Dan itu ternyata jadi satu buku yang hidup begitu. Terima kasih ya untuk buku ini. Tapi saya lagi pikir sebetulnya Tirsa. Menurut saya sekalipun kita punya luka, kita punya pengalaman. Ya. Tapi kalau bukan Roh Kudus yang memimpin kita untuk menuliskan itu. Dan Roh Kudus yang bekerja. Jadi artinya waktu kita membaca. Lalu bagaimana kalimat-kalimat itu berbicara kepada kita. Saya harus mengatakan 100% itu pasti Roh Kudus. Ya. Bukan saya. Ya, jadi artinya begini, mau tulisan sebagus apapun, kalau bukan Tuhan yang berbicara, ya Tuhan yang convict gitu ya, menyadarkan kita, menegur kita, rasanya kata-kata itu bisa cuma barisan dari huruf-huruf begitu. Betul. Jadi Tuhan memakai luka-luka kita. Tuhan memakai pengalaman kita, Tuhan memakai
apa yang ada pada kita untuk menjadi berkat. Berarti Oleh karena seharusnya- itu sebetulnya nggak usah jaim, nggak usah disimpan. Ini jangan sampai tahu ya, jangan sampai orang tahu ya. Lalu ketika orang lain tahu, kita nanyanya gini, tahu dari mana? Aduh, kayaknya nggak usah ya. Jadi memang cerita hidup kita untuk diketahui, ya, untuk dibaca. Dan waktu orang membaca, ternyata juga kan nggak akan menghina. Ya kalaupun sampai menghina ya nggak apa-apa juga, kita juga patut juga ya dihina ya. Jadi ya nggak apa-apa gitu kan. Maksudnya apa itu hinaan gitu ya. Hinaan kan buat kita yang merasa tidak patut dihina gitu ya. Iya. Kalau enggak kan maksudnya kita membacanya oh itu koreksi ya. Oh itu memang masukan. Ya Iya, sudah, nggak ada masalah. Atau orang salah lihat juga boleh. Salah paham, salah mengerti juga boleh gitu. Maksudnya ketika orang menanggapinya berbeda dari yang kita maksud gitu kan. Even ketika anak kita melihat ketidaksempurnaan dan abses luka itu ya. Iya emang kenapa? Emang kenapa ya? Pertanyaannya jadi yang kenapa? Nggak harus jadi orang tua sempurna gitu kan ya? Ya memang nggak ada. Oh emang nggak ada. Oh, Oke. Baik. Kalau ada orang tua sempurna menurut saya pasti pakai topeng. Benar Ouch. nggak sih? Soalnya gimana atuh kita manusia biasa. Iya, Jadi iya, yang nggak iya. mungkin sempurna. Jadi kalau sampai kelihatan sempurna, kok saya harus jujur ya? Ya kayaknya topengnya yang sempurna. Oke. Gitu. Iya. Ya. Nah. Jadi kan kita pakai topeng karena punya bopeng. Oh Iya. bagus sekali. Ada, Oh, iya, ada iya, Tirsa di betul. sini. Iya di buku itu. Iya. Nah kali ini kita akan masuk ke bab 4 dan bab 5 gitu ya. Jadi untuk yang belum punya bukunya bisa langsung beli di depan. Kalau kehabisan nanti bisa hubungi saya gitu ya. Saya bawakan lagi minggu depan gitu ya. Nah yang bab 4 ini Bu lucu juga ya. Ibu masih membahas tentang siblings. Iya. Ibu kayaknya inget apa enggak 2018 juga pernah kemari Iya. ngomongin hal yang sama, Iya, siblings saya ingat. rivalry. Iya. Betul ya di tempat Iya. ini juga. Nah yang menarik adalah di Alkitab itu kan juga penuh sekali dengan keluarga yang broken gitu ya. Terutama permusuhan kakak adik yang didahului dengan favoritisme orang tuanya. Betul. Yakub, Esau, Yusuf, bahkan pembunuhan pertama yang dicatat oleh Alkitab adalah pembunuhan kakak adik. Iya. Gitu ya. Nah sebenarnya kenapa sih Alkitab kasih tahu semua itu? Kenapa penting dibahas? Dan kalau nggak beres dari kecil tuh emang dampaknya apa ketika besar? Iya, jadi itu Tuhan kenapa sih kasih kita keluarga? Tuhan ciptain aja ya cloning gitu. Jadi nggak usah pakai keluarga. Karena di dalam keluarga tuh kita tuh belajar mengasihi, Oke. mengampuni, melayani. Itu tuh di keluarga. Oke. Jadi kalau di keluarga aja kita udah nggak beres, jangan harap kita keluar beres. Tuh kira-kira begitu. Jadi latihan pertama untuk sosial yang lebih besar, Ya. ya latihannya sosial yang terkecil. Oke. Sosial yang terkecil kan di dalam keluarga. Iya. Jadi kalau dia nggak akur sama saudaranya, ya jangan harap akur sama orang lain. Walaupun Amsal bilang ada yang lebih saudara daripada saudara gitu Ya. kan. Saya anak tunggal Bu. Iya, ya intinya tuh sebetulnya kita bisa punya sahabat yang lebih dari saudara, bisa, boleh. Iya, iya. Tapi jangan sampai saudara kita tuh jadi musuh kita. Ya kebangetan lah. Ya orang kita satu ibu satu bapak, lalu kemudian karena konflik waktu kecil tidak diselesaikan, maka Oke. permusuhan, maka persaingan ya, Iya, iya. persaingan itu dibawa sampai besar jadi permusuhan. Apa fenomena yang sering muncul di saat dewasa? Wah, ya sampai bunuh-bunuhan, Rebutan harta warisan, nggak Oke. ngomong, kakak sama adik bisa nggak ngomong, bisa yang kemarin yang ditanya kepada saya, si kakak mau memenjarakan adiknya, gitu. Lalu si adik itu udah ambil warisan dari orang tuanya, Ya. lalu kakaknya nggak dibagi gitu. Oke. Ya mirip-mirip begitu. Jadi ngeri sih, Iya, ngeri ya. akibatnya ngeri ya. Ngeri banget. Nah kalau dilihat dari kecil nih ya, maksudnya sampai ada pertanyaan seperti ini, kan nggak bisa ya
orang tua tuh murni bisa 50-50 kalau anaknya 2 ya. Iya. 50-50. Kalau anaknya 33,3% kasih sayangnya ke masing-masing begitu. Iya. Sampai ada yang bertanya seperti ini, saya dan suami akui lebih sayang ke anak bungsu. Ini pertanyaan di slide 2 ya. Kakaknya sepertinya merasa dan sekarang tuh jadi susah dibilangin, jadi kayak troublemaker dan dia makin sayang ke anak bungsu. Iya. Karena kan kakaknya gitu. Apa masih bisa diperbaiki? Bagi saya tetap segala sesuatu bisa diperbaiki. Bisa, cuman sekarang gini, pay now atau pay later. Iya, iya maksudnya. Ada fitur itu ya? Iya, saya juga baru tuh waktu di taksi di Singapura ada tulisan pay now. Oke. Jadi ada itu ya, ada kayak ada mungkin aplikasinya gitu ya, bayar ya. Tinggal kalau pay later ya bayarannya lebih besar, lebih banyak, lebih lama. Itu tadi, menuai di masa dewasa ya. Menuainya. Jadi sebetulnya kita mau repot di awal enggak. Jadi begitu anak kita udah mulai bersaing, kok punya lebih bagus, kok dede punya lebih bagus gitu. Itu mesti dibereskan, mesti diselesaikan. How? Ya tentu saja, ayo kita bicara. Kita bicara. Ya, jadi jangan dibiarkan sekecil apapun persaingan itu. Kamu kan lebih tua kok, harusnya kasih teladan dong Kak Adi. Nah udah begitu aja jadinya kan tuntutan. Kokonya ngebacanya tuntutan. Emangnya dedeknya nggak harus jadi teladan. Mesti dibacain nanti 1 Timotius 4, janganlah engkau dipandang rendah karena engkau muda gitu kan. Dari kecil adiknya udah gitu ya. Iya maksudnya gini, nggak ada tuntutan kepada yang sulung sehingga yang bungsu itu jadi nggak berlaku begitu. Jadi punya anak ya siapapun dua-dua harus mengampuni, dua-dua harus saling mendahulukan, dua-dua harus saling minta maaf. Minta maaf harus. Saya ingat dulu anak saya yang kedua ulang tahun. Oke. Dia dapat tas yang yang kayak di geret. Oke. Dia kelas 2, kokonya kelas 3. Lalu kokonya bilang mestinya yang dapat itu aku. Karena buku aku lebih banyak. Oke. Ya, tapi kan yang ulang tahun dia, yang adiknya kan. Udah gitu udahlah. Adiknya bilang kalau gitu kita pakai aku sehari, koko sehari. Deal. Sekarang masalahnya siapa yang pertama? Nah, fairnya kan yang pertama yang ulang tahun dong, yang memang punya dia. Dia bilang gak bisa. Mesti aku dong, kan aku anak pertama. Pokoknya apa juga bisa diributin tuh. Punya anak 3, mau duduk di mobil juga. Wah kalau naik ke mobil pada berebut. Karena gak ada yang mau di tengah. Oke. Gak ada yang mau di tengah. Lalu kemudian ya alasan lah di tengah kena AC lah, apalah gitu. Padahal kan ya bagaimana lah. Ya saya bilang ya masa mesti mami di atap. Kira-kira ya. Kalian kalau gak ada yang mau di tengah gitu. Ya ribut lah sampai satu waktu juga pernah kita mau pergi, kayaknya mau pergi ke puncak ke Bogor kali ya, lupa deh, ribut. Suami saya udah bilang ini kalau ribut kita nggak pergi. Dan masih ribut, benar-benar suami saya belokin pulang. Wow. Begitu pulang sampai depan rumah anak saya turun, kata suami saya turun, kita nggak jadi pergi. Anak saya masih di mobil, mami kasih tahu deh kita nggak ribut, kita nggak ribut. Lalu ya anak saya bilang ya kamu kasih tahu papi, bilang nggak ribut mau pergi. Lalu suami saya cuma ngomong gini, kita ini mau pergi senang-senang, kita mau pergi senang-senang. Kalau kalian ribut berarti kita nggak jadi senang-senang. Nah jadi kembali ke case tas. Lalu kemudian si anak saya si Rafael tuh dia buka Alkitab 1 Korintus 13. Dia bilang di rumah ini terjadi ketidakadilan. Tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Kasih adalah gitu kan. Terus? Saya udah mesti mimpin paduan suara tuh saya ingat. Mesti ke gereja. Tapi saya pikir saya urungkan deh. Jadi saya bilang saya gak mimpin dah. Saya telepon ke temen tolong gantiin deh. Jadi saya mulai ngomong dia Lukas 15 soal anak sulung dan anak bungsu. Jadi saya bahas itu cukup panjang.
Artinya begini, saya mau beresin, saya nggak bisa anggap ini Remeh. remeh gitu. Maksudnya Besok juga cuman baikan sekedar iri-irian aja begitu kan. Nanti juga baikan. baik. Biasa gitu. Jadi saya pikir itu bisa jadi bibit yang nggak baik. Jadi saya cuman bilang bagaimana sebetulnya ketika Tuhan itu juga sedih. Ketika kita itu nggak mengasihi adik kita. Kita tuh lebih, itu kan kepada egois dong. Iya. Maunya saya. Apa yang kamu anggap nggak adil? Karena nggak adil kecuali kita bersuka cita karena kebenaran. Apa yang disebut kebenaran? Jadi saya diskusi sama dia. Sama si anak pertama itu. Iya. Nah saya agak lupa endingnya apa. Tetapi waktu mereka besar, ini yang saya lihat. Waktu anak saya beli celana tuh, celana panjang. Jadi apa sih yang celana panjang yang kayak agak pensil gitu? Ya, Cino. Ya celana Cino tuh mahal, saya ingat 400 lebih gitu ya. Dia kan ukurannya 31. Dia tuh si anak pertama. Oke, anak pertama, iya 31. Sampai si di Rafael. kasir si Mbak bilang ini 32. Jadi saya nengok, bukannya kamu 31? Oh iya, nggak apa-apa aku beli 32 supaya bisa dipakai sama adik-adiknya. Wah. Aku bisa pakai ban pinggang. Iya. Nah, jadi saya cuman berpikir, oke. Ini kan saya nggak ngajarin dia. Nanti kalau beli celana gedean ya, supaya adik-adiknya bisa pakai gitu ya. Tapi dia bisa berpikir itu karena maksudnya gini, nggak ada lagi milikku gitu loh. Nggak ada. Jadi kalau kita bisa pakai sama-sama, why not? Dan dia bilang aku bisa pakai ban pinggang. Lalu satu waktu anak saya yang kedua kan di Papua. Ya. Jadi tahu-tahu waktu dia pulang, dia bilang, kenapa aku dikirimin duit? Gitu. Oh, gue udah lihat rekening lo kering. Astaga. Kok bisa tahu rekening? Jadi saya bingung. Dia tahu rekeningnya kering dari mana? Iya kan gue tahu password lo. M-banking, bukan M-banking ya. Apa sih yang kalau ya maksudnya itu yang internet banking. Internet. Jadi itu bisa ngelihat aja. Jadi bisa cuman ngelihat tapi nggak bisa, maksudnya kan nggak punya tokennya kan. Jadi cuman bisa ngelihat. Saya pikir ya, saya juga nggak pernah ngajarin nanti kalau rekening adikmu kering, tolong dikirim gitu. Nggak ada, saya nggak memberikan itu. Jadi prinsipnya aja bahwa kamu itu nggak boleh hidup sendiri. Mami itu sedih sekali kalau kamu itu egois. Nah jadi belajar untuk tidak egois di mana? Di rumah. Di rumah. Kalau di rumah aja egois, Gimana lalu keluar dia ya? sama temennya nggak egois. Iya. Wow, ya ada sesuatu sih begitu ya. Berarti kenapa dia bisa benci sama adiknya, tapi dia bisa sayang sama temennya? Oke, banyak yang Oh begitu iya, kayaknya betul, ya. betul. Sama adiknya hitungan, sama temennya nggak hitungan. Ini kan ada sesuatu yang mesti diberesin. Ya, ada sesuatu yang harus di apa namanya ya, ada konsep yang salah. Konsep yang salah. Nah berarti sebelum terlambat yang tadi itu kakaknya nih udah keburu Nah, susah dibilangin. berarti ini betul-betul yang mesti dideketin ya si kakak. Needs-nya berarti ada yang belum Iya, tercukupi. itu mah udah dibilang begini, adiknya mah udah penuh istilahnya. Udah, Tangkinya enggak, penuh. tangkinya udah penuh. Kan dia juga behave, nggak ada masalah. Ya sudah, kenapa Oke. harus diperhatikan? Karena kita biasa tuh orang tua lebih sayang kepada adik yang lebih baik, adik yang manis, adik yang nurut gitu kan. Ini si kakak udah nyebelin, udah tampaknya jelek lagi. Gitu kan, pokoknya maksudnya udah si buruk rupa, aja cermin dibelah. Buruk rupa. Ya, jadi maksudnya intinya tuh, jadi kita itu sebetulnya nih sebagai natur manusia berdosa, kita itu sulit mengasihi yang buruk, yang jelek, yang jahat Berulah. gitu loh, yang berulah. Mm-mm. Kita tuh nggak bisa. Jadi tuh kenapa sebetulnya kan ketika orang Farisi dan orang ahli-ahli Taurat Heeh. kan selalu kan ketika Tuhan sama-sama
orang berdosa sama pemungut cukai gitu kan. Iya, iya. Kan iya. selalu kan, kenapa sih Tuhan mau makan sama orang-orang begitu gitu. Kenapa Tuhan menumpang di rumahnya orang itu gitu. Kayaknya julid banget gitu Iya, kan. Ya. Betul. Kaum julid itu ya. Julid tuh jutek lidah ya. Oh iya, saya baru tahu. Iya. Katanya julid, Tolongnya saya jutek lidah. gen milenial. Jadi tuh ya maksudnya lah ya bukannya kita tuh punya belas kasihan gitu kan. Kan orang itu berdosa kan. Iya. Ya justru kan kalau ketika dia berdosa kan dia jauh dari Tuhan dong. Justru dia yang lebih butuh Tuhan. Dia yang lebih butuh Tuhan. Kenapa kita jadi kayak ngejulitin gitu. Iya kan? Oke. Aneh nih, ini ada something gitu. Nah jadi sekarang kita nih sebagai orang tua, waktu kita ngelihat si si kakak ya, Ya, si nggak mau kakak. nurut, ngajak berantem melulu, problem maker. Jadi kita mesti ngelihatnya, iya ya, dia butuh perhatian, dia butuh kasih, dia butuh pengampunan, dia butuh kasih sayang, pokoknya itu yang harus kita berikan. Dengan compassion tentunya ya. Iya. Iya. Oke, nah terus, nah ini kayaknya hal-hal yang sudah terjadi ketika besar gitu ya. Sekarang saya dan kakak adik saya udah dewasa. Tapi mamah itu curhatnya ke saya terus. Kakak adik nggak deket jadinya sama saya. Saya harus merasa bagaimana? Karena gara-gara si mama Gimana ya? curhatin gitu, jadi kakak adik nggak deket. Mungkin ya. Lalu Maksudnya- kenapa kita nih kan kita udah dewasa. Iya. Lalu kenapa kita nggak ngasih tahu si kakak sama si adik, gitu loh. Oke. Jadi misalnya sekarang ini kan kamu adikku, lalu kemudian kan si mama ngomongnya sama saya mungkin karena saya lebih sempet Oke. atau ya mama merasa lebih nyaman Iya, gitu. iya. Lalu kemudian ya saya akan share ke kamu dong. Oh. Bagaimana si mama kondisinya gitu. Oke. Lalu ya yuk kita ajak si mama makan yuk. Kayaknya dia lagi bete deh. Lagi kesepian nih. Kalau kita nggak datang kayaknya, ini kok udah lama ya nggak datang. Kemana aja gitu. Lupa ya kalau punya orang tua ya. Kali gitu ya. Oke. Yuk kita ajak makan gitu. Jadi maksudnya kenapa nih si adik sama kakak jadi ngejauhin? Ada apa? Iri kah karena saya dekat sama si mama? Biasanya gitu ya. Enggak. Relasinya lebih dekat. Makanya saya ini kan pertanyaan nggak ada itu kan, Nggak ada konteksnya. konteksnya. Jadi apa yang membuat si kakak sama si adik jadi jauh? Bisa jealous mungkin ya. Yes, jealous, makanya supaya dia nggak jealous, kita ini sebetulnya cuman penyambung lidah, kita cuman justru kan saya sedang mewakili Oke. kakak adik gitu loh. Iya, Udah iya, nggak iya. apa-apa deh, lu nggak sempet gitu. Coba gua dengerin gua ini. Tapi si kakak adik itu diajak untuk sama-sama taking care si mama. Iya kan? Iya. Tapi maksudnya kalau dari pihak orang tuanya apakah jadi jangan sering-sering lah curhat sama yang tengah. Misalnya gitu. Saya ngebacanya nih kayaknya berarti yang tengah ya. Kakak sama adik. Yang jealous sama dia gitu. Gak deket jadinya sama saya. Apakah jadi orang tua, kalau kita posisinya jadi orang tua, jangan cuma curhat ke anak tengah, tapi juga kasih tahu kondisi ke kakak atau adik gimana? Masalahnya orang kalau udah tua dan orang tua yang sudah tua, Orang tua yang sudah tua. nggak bisa dirubah, Dir. Iya. Udah nggak usah ngedidik ke atas, terima aja. Gak usah ngedidik ke atas. Iya. Kalau ngedidik tuh ke bawah, ke atas mah udah terima aja. Prinsip bagaimana itu maksudnya? Ya intinya gini, kita udah nggak bisa rubah si mama. Jadi kita nggak bisa gini, mama ngomong tuh jangan cuma sama saya tuh, ngomong juga sama si Koko, sama si Dede tuh dia pada ngiri tuh. Kalau sama Koko mah diomelin mulu. Nah kan jadi ngomongnya gitu Iya, kan. iya, kira-kira. Emangnya lu pikir Koko lu mau ngedengar nih gua mau ngomong gitu. Ya udahlah. Jadi gini aja, ke si mama kalau dia merasa nyaman, ya udah kita accept, kita terima aja. Dengerin ya. Tapi kitanya yang coba ke si kakak sama ke si adik. Kejepit dong. Itu mah tinggal sudut pandang. Iya, Mau iya, itu bener. kejepit atau mau ada jembatan Oke. sebagai jembatan. Mau jadi jembatan gitu Iya, ya. jembatan tuh kejepit juga ya posisinya. Keinjak malah Bu, bukannya kejepit doang. Iya, dan diinjak. Iya. Nah teorinya anak sulung tengah bungsu apa sih?
Ada nggak? Anak sulung Ada nggak? itu nggak bisa digantiin posisinya. Ya, Karena iya dia tetap dong. sulung. Kan lahir duluan. Iya. Heeh. Anak bungsu juga nggak pernah bisa digantiin. Oke. Dan dia punya posisi the one and the only. Oke. Kan sulung nggak bisa 2. Iya. Bungsu nggak bisa 3. Oke. Dia anak bungsu lu. Tapi ini bungsu juga, ini bungsu juga, ini bungsu. Iya. Kecuali dia kembar ya. Iya, heeh. Kembar Tapi juga kalau kan. anak tengah kan bisa tengah berame-rame ya. Benar. Misalnya anaknya 5, berarti Iya. kan yang tengah 3 orang. Iya kan? Nah jadi si tengah tuh nggak punya spesifik tempat. Kenapa ada sindrom anak tengah? Ya itu, ya kan kalau cuma 2 nggak ada yang tengah. Ya Iya. 3 dan lebih dari 3. Heeh. Iya, ya nggak apa-apa juga. Memang sindrom itu sindrom yang saya suka bilang anak kejepit. Iya. Jadi kayak dia dibandingin kakaknya dia kayak kelambatan, dibandingin adiknya kayak kecepetan. Jadi nggak ada tempat buat dia. Nah biasanya anak tengah itu menjadi sensitif, tapi sensitifnya dia tuh jadi peka. Oh, Iya, jadi kelebihan. jadi kelebihan. Jadi maksudnya itu bisa menjadi kekurangan, tapi Oke. bisa jadi kelebihan, kekuatan. Oh. Dan biasanya anak tengah yang lebih perhatiin orang tua. Iya enggak? Kadang dia sensitif. Jadi dia bisa lebih peka, lebih perhatiin. Oh, Iya. oke. Tapi Bersyukur memang lagi waktu anak dia masih tengah ya. kecil sih kayaknya agak troublemaker tuh anak tengah gitu kan. Maksudnya Iya, karena iya. dia please, Dengerin gue. dengerin, perhatiin gitu. Yang diperhatiin tuh teriakan kadang-kadang dia. sulung, kalau enggak bungsu Iya, gitu ya. kan kalau buat si Iya. sulung kan pasti yang pertama dong beli tas yang pertama, beli baju kan dia yang gede pertama. Nah yang tengah berarti kan bekasnya kan, Apalagi yang bungsu. bekas. Nah kalau yang bungsu kan ini jauh misalnya kan, jadi kan beli baru juga kan. Oh, oke. Kira-kira. Apalagi kalau bungsunya beda. Yang ini 2 kakak laki, bungsunya perempuan. Waduh, itu si ratu dah. Ratu sejagat. Ada di sini? Boleh ya sharing gitu ya? Itu macam-macam juga. Kalau 3-nya misalnya laki, perempuan, laki. Nah yang perempuannya biasanya cukup dominan. Anak tengah ibu terbukti nggak? Nah, kalau anak tengah saya kan 3 laki. Oke. Heeh. Nggak ada apa-apa ya? Maksudnya Oh nggak ada ada, masalah? Oh, ada lah. Ada lah. Ada ininya Makanya ya. bisa nulis. Kalau nggak ada contoh iya, susah. benar. Karena ada Contoh pengalaman hidup ya. yang menguatkan. Oke. Iya. Nah ini nih. Oh pertanyaannya justru ada anak tengah nih. Saya suami yang susah ambil keputusan. Apa karena saya anak tengah yang jarang dimintain pendapat? Oh iya bisa juga. Langsung ada pertanyaannya Iya, Bapak Ibu. iya. Bisa Karena gitu? anak tengah tuh sebetulnya pendamai loh. Oh wow. Kan tadi tuh jembatan. Jadi dia tuh ya kalau misalnya gini. Sebetulnya kan urutan 3 anak ini 1 sama 3 tuh biasanya mirip. Iya, nah mirip itu justru bisa jadi berantem juga. Iya, jadi nah sebetulnya tuh si tengah inilah yang dia akan mendamaikan si kakak sama si adik gitu loh. Jadi memang karena kan dia kayak ya peacemaker gitu. Karena dia peka kan. Dia peka. Kalau si bungsu kan dia merasa udah kan dia belajar nih dari kokoh-kokohnya kan atau cici-cicinya gitu. Jadi kan dia paling berani. Ya sebetulnya malah ya? begitu kita punya anak ketiga kan udah beda ya treatmentnya kita kan. Kalau anak pertama jatuh kan, wih aduh gimana gitu kan. Begitu anak kedua, ya ayo bangun. Anak ketiga, ma jatuh, bangun. Nah, jatuhnya di mana tinggal teriak. Nah berarti anak ketiga itu akan jauh lebih mandiri. Biasanya gitu ya? Iya, karena dia juga udah lebih mandiri, lebih berani. Karena kan dia udah bisa baca. Kan koko-kokonya atau cicinya kan gagal nih. Ini gue punya cara lain. Jadi dia jadi dia pinter. bisa betul gitu. Oke. Iya. Iya, Dan iya. biasanya karena itu si bungsu biasanya kan orang tua nggak tega kan. Karena udah merasa stok terakhir. Udah nggak ada. Iya maksudnya kan udah yang nggak ada lagi kan gitu kan. Jadi rasa udah si bungsu gitu loh. Iya. Jadi udah curahan kasih sayangnya jadi udah pol. Oh, Pol, mentok ya ke situ ya. Nah, bagaimana bila kondisi relasi ini kayaknya pas sudah gede juga nih Bu. Bila kondisi relasi antar saudara kalau kedua orang tua sudah meninggal.
Jadi bagaimana menjaga relasi yang baik antar saudara? Kalau orang tua udah meninggal, maksudnya selama ini karena ada orang tua jadi masih ngumpul, Mungkin bisa ya. bareng gitu kan. Sekarang Mungkin orang ya. tua udah nggak ada, ya Bagaimana siapalah menjaga? tokoh yang pemersatu. Udah nggak usah mikir, wah ini kan Koko dong nomor satu, nggak usah. Pokoknya siapa yang berinisiatif itulah, kita bikin yuk tiap bulan kita ngumpul yuk. Atau kita nge-zoom yuk, kita baca satu pasal atau apa gitu. Jadi ya ada yang menginisiasi. Karena kalau nggak ada reason begitu ya nggak ngumpul sih. Kan Iya, masing-masing apalagi udah di luar kota, kesibukan masing-masing, Mm-mm. gerejanya juga lain-lain Iya, kan. heeh, heeh, Iya. heeh. Jadi harus ada yang menginisiasi Siapa yang itu. menginisiasi ya Iya. udahlah ngajak aja Iya, gitu ya. karena kan saudara mau satu di kutub utara, satu di kutub selatan, tetap saudara. Saudara. Kalau temen kan, ya dia udah di kutub utara sih kayaknya kita udah nggak kontak-kontak ya Tir. Udah Iya, susah iya, iya, kontaknya. iya, iya. Dia ada sinyal apa enggak tuh di kutub utara. Biasanya malah disuruh traktir tiket. Iya. Gue mau ke sono gitu. Bapak Ibu ada pertanyaan tentang bab 4 tentang siblings? Pertanyaan langsung boleh? Boleh juga ketik lewat slide Slido ya, yang di depan ini. Atau mau ada yang kasih kesaksian misalnya, atau ada sharing begitu yang saudaranya banyak nih. Anak tunggal tuh ya juga nggak terlepas dari perbandingan loh Bu. Jadi Iya. saya tuh juga kental dengan dibandingkan karena gak ada saudara, jadi ada aja yang dibandingin. Anak sepupu lah, anak tetangga gitu. Iya, Anak iya. tunggal juga ada ininya sendiri ya? Iya, sebetulnya anak tunggal tuh udah nggak bisa sembunyi kemana-mana kan, cuman dia satu-satunya Iya, kan. iya. Kan kalau anak ada dua anak kan bisa bilang itu Koko sih yang begitu, itu Dede yang begitu, masih bisa ada yang disalahin. Kalau kamu kan nggak bisa nyalain itu tikus tuh tadi yang begitu, nggak bisa kan. Semua ditanggung sendiri gitu Iya, ya? iya. Itu tuh memang ya dukanya anak tunggal. Dukanya anak tunggal. Dukanya ya, tapi ya ya kita juga belajar ya bagaimana juga Ishak anak tunggal, Yesus anak tunggal gitu ya dalam konteks anaknya yang tunggal dia Oke. serahkan gitu ya. Berarti kan maksudnya nggak ada yang salah dengan tunggal, nggak ada yang misalnya jadi patut dikasihani, nggak ada. Oh, Karena kan plusnya juga ada, kamu kan juga ya berarti kan nggak ada lagi harus ini ya, nggak ada lagi yang maksudnya ya kamulah satu-satunya punya privilege gitu iya, loh. iya. Jadi Berarti- tetap bisa dilihat positif. Jadi jangan ngelihatnya aduh jadi semuanya saya yang nanggung. betul, tergantung sudut pandang lagi Iya, ya. betul. Disyukuri Oke. aja. Iya. Dan mendidik anak tunggal pun nggak jauh beda ya, maksudnya Iya, tidak ada pokoknya nggak boleh perbedaan egois. Nah, Mentang-mentang nggak ada saudara kan bukan artinya dia nggak usah berbagi. dia raja. Iya, gitu dan di dia rumah. kan justru harus berbagi dengan teman, dengan Iya. tetangga. Jadi tetap bisa sharing. Oke. Iya. Sebetulnya message-nya sama, mendidik anak pokoknya jangan egois. Gimana caranya? Jangan egois. Iya jangan egois. Karena egois tuh udah jelas bukan kasih kan. Lawannya I see. kasih tuh egois. Lawannya kasih. Cuek. Bukan benci, egois. Mementingkan diri sendiri. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Iya. Ya. Nah, sekarang iya, nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan lagi, kita bisa tanyakan langsung, sudah ada mic tersedia gitu di Cuantau Roni. Asik, sekarang udah bisa manggil gitu ya. Ya nggak Sendun? Emang dulunya apa? Lause. Sekarang Muse loh. Oh, depannya aja yang diganti. Iya. Dulu lau, sekarang mu. Iya. Oh iya. Nah, setelah itu saya mau kasih ini nih, mau kasih sedikit permainan ya untuk privilege untuk teman-teman, rekan-rekan Pasutri yang anniversary bulan apa nih? Ini bulan apa? September September. dan Oktober. Gitu ya, yang hadir saat ini harus menyiapkan satu pertanyaan. Gitu ya. Oh, oke. Jadi satu pertanyaan atau misalnya dia sharing gitu ya tentang bagaimana the perks of being parents gitu ya. Apa suka dukanya.
Tidak lama, hanya 3 menit, langsung kabur. Hei, MC yang pakai batik. Boleh ditampilin nggak? Atau ngaku aja lah langsung siapa yang ini, yang anniversary. Dan ada hadiahnya kan kalau nggak salah ya, yang kelipatan 5. Jadi kita kalau kelipatan 5 wedding anniversary-nya dapat hadiah. Kalau enggak. Jahat banget pengurus. Ada nggak? Ada. Ya, Yofi sama Vera ya. Jadi tanggal 14 September pas hari dong. ini dong. Hari ini dong. Nah itu. Wah. Cie. Pantasan batikan ya. Kayak kondangan loh beneran jadinya. Terus ada lagi? Oh iya kagak datang ya, Michael sama Yolan gak datang ya? Yes. Nah siapin pertanyaan ya. Siapin pertanyaan, nanti saya tanya dari slide dulu. Ada lagi gak? Yang hadir, wait, Dedi Eva, 5 Oktober. Dan Ciani sama Ko Suryanto, asik. Ini anaknya udah remaja ya, udah kuliah gitu. Tetap ada pertanyaan dong. Dan Koroni dan Ciulia. Selamat. Lah lihat-lihatan. Maksudnya apa tuh? Udah, itu aja. Ada lagi yang merasa ulang tahun wedding anniversary-nya September dan Oktober? Nah, oke, nanti lah Deborah, bener, ya kan? Deborah sama Yosua. Tapi Yosuanya lagi LDM mereka Bu. Yosuanya lagi ini ya, lagi kuliah ya. Oh iya kan bener 10 September udah lewat. Oke, kami menantikan pertanyaan dari kalian nanti. Saya ke slide dulu. Kita tuh lanjut ke bab 5 Bu. Nah ini kayaknya lumayan banyak nih pertanyaannya karena tentang pendisiplinan anak begitu ya. Nah ada beberapa hal, kalau tentang teori dan bagaimananya sebenarnya sudah lengkap disampaikan di buku ini ya. Jadi rekan-rekan bisa baca. Nah kita akan banyak membahas tentang kasus-kasus begitu. Jadi ada yang bertanya seperti ini. Ini ada seruan nih Bu. Bu Charlotte tolong saya, anak saya karang mentok. Itu gimana cara disiplinnya nih kayaknya. Gimana berhadapan dengan anak karang? Tahu Karang kan? nih Bapak Ibu anak karang. Karang, kaleng, kaca, karet. Tahu? Briefing dikit. Coba. Kaca tuh sensi. Ya, kalau saya tuh kira-kira Heeh. kalau yang namanya kaca, Kaca. ya mirip-mirip dah sama anak-anak yang melankolis gitu. Nah, kalau anak Gampang. yang kaleng gitu ya, anak kaleng tuh ya kira-kira anak yang flekma gitu Flekma. ya. Gampang penyok tapi gampang ini lagi ya. Iya, ya kalau karet ya anak sanguin. Kalau karang ya anak kolerik. Kolerik gitu ya. Iya, Tek-tek-tek kira-kira. Iya. Jadi keras. Strong will. Iya, karang tuh kan susah bocor, Uh-uh. tapi begitu bocor nggak gampang juga gitu untuk dia bisa Iya. ditambal gitu ya. Jadi kalau lagi dia kekeh, Kalau gimana dia lagi ngomong sama kekeh, anak kayak gitu? diamin aja, diamin. Dia butuh Diemin? space kok. Iya, dia butuh space. Anak strong will tuh bukannya nggak tahu loh apa yang dia mau. Dia tahu, justru dia pinter. Sebetulnya anak-anak strong will tuh pinter. Kenapa dia ngotot? Kenapa dia nggak mau berubah? Mm-mm. Kenapa dia, ya karena dia tahu apa yang dia mau. Kira-kira begitu. Kalau nggak baik yang dia mau. Iya, menurut dia kan baik. Iya. Iya, tetap enggak. Jadi sebetulnya yang diperlukan oleh anak-anak strong will itu ketahanan kita untuk kita tetap teguh, tegas, tega. Teguh, Tegas, tega. tegas, tega. Kalau enggak jadinya 3T, tahu tempe tape. Eh. Jadi ya pokoknya tetap firm tapi nggak perlu keras. Oke. Jadi jangan keras, jangan dilawan keras, mental. Even dia maksa. Oh Kita iya, tetap maksa enggak. tetap aja dengan lembut. Enggak ya, enggak. Nah sebetulnya sih karang itu ya kalau begitu disentuh ya sebetulnya ya karang kan ditetesin air ya lama-lama juga bolong kan. Iya. Jadi sebetulnya dia hanya perlu kelembutan.
Tapi dia juga butuh sebenarnya kepastian ya. Maksudnya kepastian value bahwa memang Iya. ini yang benar. Iya memang ini nggak bisa. Oke. Mau kayak ayah, mau seperti apapun nggak bisa nak. Ya mau Oke. nangis sepanjang malam temenin aja, temenin. Mamanya yang sabar gitu. Iya. Ya. Kitanya juga mesti karang berarti. dong. Iya karang jadi-jadian. Karena jadi Iya. Oke, tapi menghadapinya tetap dengan lembut. Tapi kan sebetulnya punya anak karang pasti salah satu bapak emaknya juga ada yang karang dong. Kalau nggak dari mana dia karang? Masa dari tetangga? Bukan golongan darah doang yang nurun ya. Dicek ya Bapak Ibu anaknya kita. Iya ya kaleng. Apa tadi kaca? Pokoknya depannya atau karang? Kak, karena saya mau Depannya maksa tangki kasih. benar. Jadi akhirnya karang tuh sebetulnya saya mau ngomongnya batu. Batu. Ya tapi ya supaya maksudnya bagaimana jadi Kak juga Iya, ya. Iya. Oke. Lalu dulu papa mama pukul saya. Sekarang saya jadi tangguh. Kenapa sekarang jadi nggak boleh pukul anak? Kalau nanti lembek gimana? Iya, karena kita pikir zaman dulu tuh kalau kita di posma, di pelonco itu supaya jadi kuat. Iya, tahu ya peloncoan zaman dulu. Sebetulnya kan itu bullying. Iya. Oh itu udah kategori bully. Bully lah. Kan Nggak bisa ngelawan. kan mesti coba dulu pernah nggak ngalamin di pelonco? Zaman saya udah enggak. Udah enggak ya? Di atas saya masih. Jadi kan kayak dipermalukan. Jadi kayak mesti kelihatan blow on gitu Iya, kan. Iya, betul. Ya hanya untuk supaya ya kayak merendahkan gitu kan. Oke. Ini saya senioritas loh. Kan jadi kan kayak saya senior, kamu junior gitu. Jadi saya bisa melakukan apapun buat kamu. Iya. Lalu si junior yang dipelonco, dia kan nanti akan meneruskan dendamnya itu kan. Oke. Jadi tuh sebetulnya kayak tadi tuh ya ngomongnya kan, saya dulu dikerasin papa mama, saya itu dipukul, tapi saya jadi tough. Saya mau tanya, bukankah itu yang diteruskan juga kepada anak kita? Jadi tuh Iya. kekerasan itu sesuatu yang pahit ya, sesuatu yang sakit. Itu kalau nggak sembuh itu tuh diteruskan. Iya. Lalu kita punya ilmunya sama kan? Ilmunya kan jadi gini, gue dulu dikerasin, gue jadi tough. Saya tanya, apakah sebetulnya ilmu itu yang saudara pakai juga ke anak? Supaya anak saya keras, maka saya akan, supaya anak saya kuat, supaya anak saya tough, Iya. maka saya kerasin. Maka saya akan pukul, ya kan? Sebetulnya waktu Anda dipukul dan memukul, sebetulnya karena itu yang Anda teruskan, itu yang Anda wariskan untuk sebuah kepahitan dan kesakitan. Kalau pakai yang posma tadi, apakah orang tua ternyata sebenarnya balas dendam kepada anak? Karena dulu Iya dia kira-kira. Tapi kan ngomongnya kan nggak dendam. Ngomongnya kan karena dulu saya digituin, saya jadi tough, saya jadi kuat, maka saya mesti gituin anak supaya kuat. Yang dilihat itu. Tapi sebenarnya tujuannya sendiri benar nggak sih? Dikerasin biar jadi tough. Itu tujuannya aja bener nggak? Iya sekarang gini loh, mau bikin anak tough itu kan bukan disakitin. Iya dong. Ini nih ceritanya nih maksudnya gini, supaya tahan banting, gua banting gitu kan. Iya gak sih? Gua banting supaya tahan banting. Ya kagak begitu kan. Supaya tahan banting itu kaca kan dibikin jadi kaca yang tempered, yang memang tahan banting begitu loh. Lalu banting itu uji coba ketika dibanting, nah ternyata gitu. Tapi bukan waktu dididiknya dibanting begitu hancur, benerin lagi, hancur lagi, benerin kan bukan begitu prosesnya. Iya. Proses untuk kita bikin anak tough itu bukan disakitin, dipukulin supaya kamu nih jadi kuat. Bukan begitu prosesnya. Kalau kita melakukan itu sebetulnya kita itu sedang meneruskan sakit hati kita tanpa kita sadar. Tanpa kita sadar. Karena sebetulnya anak-anak itu, anak-anak nih yang adalah udah manusia berdosa, yang adanya hancur, yang adanya juga memang lemah, weak gitu ya.
lalu kita mau hajar gitu, hajar dalam konteks dipukul, Ya, ya bukan begitu. Jadi makanya sebetulnya Ibrani 12 ya. Kan atau Amsal bilang hajarlah selama masih ada harapan iya. gitu ya. Gimana? Bapak Ibu, di dalam hajaran harus ada ajaran. Jadi bukan menghajar itu maksudnya Karena emosi. emosi dan supaya kuat, enggak. Ada ajaran enggak di dalamnya? Ada didikan enggak? Karena itu di dalam disiplin itu mesti mengandung didikan. Dan disiplin itu kalau kita belajar dari Growing Kids God's Way, Ya, itu nomor satu encouragement kok. Dorongan semangat. disiplin pertama-tama itu dorongan semangat. Dorongan Saya ingat. semangat. Ya. Harus dengan dorongan semangat. Makanya Makanya disiplin itu harus dengan kasih. Bukan dengan pukulan. karena orang mengidentikan disiplin ya dengan sesuatu yang keras, hukuman. Iya, hukuman. Nah, padahal hukuman itu hanya bagian dari konsekuensi. Hukuman bagian dari konsekuensi. Konsekuensi. Gak sengaja kita kasih. Bisa, sekarang misalnya ya, Heeh. kita udah bilang, jangan Pak main dispenser, Ya, itu panas. Lalu kemudian dia mencet, panas nih, kena, nangis. Emang perlu kita hajar? udah kena. Udah melepuh, emang kita hajar? Kamu ya udah gak dengerin mama ya tadi ya, mama udah kasih tahu tau gak, jangan dipukul. Iya ini kan mamanya yang sakit. Oke. Iya dong. Kita mah udah nggak usah marahin karena udah dia dapat pelajaran dari dia nggak taat, Ya, dari dia mau coba-coba. Jadi kita cuman peluk dia, kita cuman bilang iya. Kenapa tadi mama bilang ini panas dan kamu sekarang tahu apa rasanya panas. oke. Dan panas itu kalau mendidih itu menyakitkan, ya, ya. Nah, jadi, iya sakit gitu. Mari kita obati. Udah nggak usah diomelin. Itu dia udah dapat konsekuensinya. Sehingga kapan diberikan hukuman yang kalau saya bilang buatan ya. Kalau tadi kan konsekuensi alami. Buatan itu kalau dia sekarang dengan sengaja memberontak. Dengan sengaja memberontak. Iya, dengan sengaja memberontak. Berarti motivasinya jelas kejahatan. Iya, iya, karena dia mau ngelawan. Ya, itu pun juga nggak usah dimarahin, kita tegesin aja. Sekarang kira-kira apa? Misalnya kita udah bilang jangan, tapi dia tetap melakukan, begitu kan? Jadi kita kasih tahu, kalau kamu tetap melakukan, maka mama akan gitu. Iya, maksudnya itu sebagian dari konsekuensi ketidaktaatan dong. Itu sama dengan yang ditulis di buku juga tentang pukulan ya. Jadi kan pertanyaannya. Sampai rasa sakit sebetulnya. Nah, Jadi rasa sakit itu mestinya yang dia harus, pukulan itu mesti sampai ke hati. Jadi itu rasa sakit itu mesti di hati bukan di badan. Iya. Jadi jangan sampai maksudnya sakit di badan tapi hatinya jadi keras. Nah itu tujuan disiplin tidak tercapai. Jadi makanya anak-anak jadi mengeraskan hati. Buat saya nggak usah dipukul. Nangis aja di depan dia. nangis di depan dia. Iya. Anak saya tuh hancurnya karena papanya nangis di depan dia. Baru dia bertobat. Jadi waktu dia biasa ya, Iya sih. itu kan adanya diomelin. Dia sendiri yang cerita, saya mah selalu diomelin di sekolah sama guru, di ada gurunya. Sabar ya. Gini. Ada gurunya soalnya. Dia tahu lah kayak apa ya. Di sekolah diomelin guru, di rumah sama orang tua, di sekolah minggu sama guru sekolah minggu. Pokoknya sepanjang hidupku diomelin. Ada lagunya ya. Nah jadi dia cerita lah. Waktu saya pas anniversary ke-25 tuh. Dia bilang, kayaknya saya bilang sama anak-anak saya, kalian sharing aja apa yang ini gitu ya. Ya biasalah sharingnya kan semua yang jelek-jelek ya. Jadi dia bilang, ya dia bilang saya kan anak nakal ya. Satu hari dia bilang, papi tuh manggil saya. Waktu papi manggil saya, papi taruh tangannya di pundak, papi geleng-geleng sambil nangis. Udah bohwat lah papanya. Jadi ya papinya cuman bilang, inget ya kamu walaupun kamu nakal kamu tetap anak papi dan papi tetap sayang.
Cuman kalimat itu. Dan itu yang dia bilang bikin saya merasa saya aduh betul-betul Banget ya. ya jadi merasa berdosa gitu ya. Jadi yang dipukul tuh mesti hatinya gitu loh. Iya. Hatinya maksudnya kan kita mau capai kepada pertobatan kan. Dan kalau hatinya nggak bertobat buat apa? Jadi sebetulnya tuh disiplin, anak itu harus tahu kenapa dia salah. Tapi kan rasa salah itu apalagi anak yang defense. Boro-boro begitu kita cecer salahnya, dia akan makin enggak salah. Ya aku begini kan udah dosanya Adam dan Hawa kan. Ya dia sih gitu kan. Iya. Pokoknya jadi orang lain. Nah kalau kayak gitu apa sih yang bisa menyentuh? Saya pikir ya kita ini bisa bertobat karena salib Kristus. Karena kita lihat kita nggak layak di hadapan salib Kristus. Itu yang bikin kita bertobat. Bukan karena kita nggak mau ke neraka kan. Bukan karena surga lebih bagus daripada neraka kan. Kalau kayak begitu ya kita egois dong. Kenapa kamu percaya Tuhan? Karena saya mau ke surga. Saya nggak mau ke neraka. Bukan itu. Karena Kristus sudah mati bagimu. Kristus sudah mati. Itu udah nggak bisa. Maksudnya saya nggak tahan gitu dengan kasih Kristus gitu. Maksudnya itu membuat saya nggak mungkin saya nggak bertobat gitu. Karena saya menyakiti hati Tuhan dan dia harus mati bagi saya gitu kan. Jadi pengorbanan itu yang membuat kita melted ya. Hancur gitu kan. Mengosongkan diri itu. Iya. Nah itu yang anak-anak kita harus rasakan. Baru dia bisa disentuh hatinya. Kalau kita masih belum turun incarnational love, kita belum mengosongkan diri, kita belum ini, dia masih akan rasa. Apalagi buat anak yang sakit hati ya, maksudnya anak yang luka. Kan sebetulnya anak-anak kita melukai karena dia juga terluka. Hurt people. Orang terluka melukai lagi. Iya. Betul. Ya anak saya kan juga karena dia gak bisa diem, jadi dari kecil diomelin. Jadi memang ya saya pikir-pikir ya, aduh kan dia ADD, jadi memang gak bisa diem. Ya gak bisa diem kan bikin kita malu, bikin kita apa gitu kan. Ini kan Anxious. Iya, yang artinya kita juga rasa, malu-maluin amat sih gitu ya. Itu aja udah, dia udah tahu kalau dia tuh gak disukai sama kita. Gak diterima sama kita, dia nge-sense lah. Jadilah kan kita sebel banget kan. Pernah gak sih sebel sama anak? Ini pertanyaannya. Pernah gak sih Sering sebel lah, sama Bu. anak? Sering. Mana Fidel jadi peluk. Sebel gitu kan. Dan anak sebetulnya berasa. Ya gak heran kalau dia jadi troublemaker kan. Ya maksudnya ya untuk caper, cari perhatian lah. Ya sebetulnya tangki kasih kosong itu bocor. Iya. Ada iklannya ya, bocor. Iya Bu. Nah yang saya tertarik tuh di buku itu kan kadang kita orang tua karena kitanya juga tangki kasihnya bocor gitu ya. Jadi nggak bisa ngebedain kejahatan sama kelemahan. Itu tuh yang Ibu selalu Iya, bandingin kalau kejahatan kan ada motif. Sengaja. How to differentiate it? Iya, kalau kelemahan ya karena kamu nggak punya maksud. Memang kamu punya kelemahan. Atau masih harus dilatih? Ya harus dilatih. Bukan dengan motif jahat gitu. Kita harus bisa ngebedain itu ya? Iya. Nggak semua Tinggal dimarahin. ditanya aja anaknya. Tinggal ditanya anaknya, Iya kenapa dong. nggak ngeberesin mainan? Bukan kenapa nggak ngeberesin mainan. Ini mainan, tadi kamu main ya Tirza. Ya, Mama. Kalau abis main harusnya Dimainin lagi. oh iya dimainin lagi berarti kamu Nanti nggak masih boleh. mau main, gitu alasannya. Nanti masih mau main, jadi aku nggak beres. Nanti masih mau main. Ah. Kalau nanti masih mau main, makanya kamu harus beresin. Kenapa? Aku cuma makan bentar. Loh, kamu mau pindah kegiatan, yang ini mesti tutup warung. Tutup warung. Iya, kan mau buka warung lagi kan? Iya, mau makan. Iya, mau makan. Itu buka warung makan. Iya kan bentar. Nah, sekarang yang warung ini kamu tutup. Oh. Nggak boleh 2 warung dibuka.
kan kamu nggak ada di situ-situ. Nah ini warung ini kita tutup dulu. Oh. Gitu. Jadi Ya. dibawa fun aja gitu. Iya, tutup warung. Buka warung. gitu. Buka Gila. warung. Mesti kreatif banget jadi orang tua ya. Ya kira-kira Iya, gitu. kira-kira. Ya mau apa dibawa kemana analoginya. Iya. Nggak ada pilihan, kamu tetap harus beresin. Kalau enggak kamu belum boleh ini karena yang ini belum beres. Iya, iya. Dari iya. situ aja kan dia udah belajar urut-urutan. Iya. Ya sebelum ini harus begini dulu gitu kan. Besok masih begitu lagi. Besok begitu lagi kita lagi. bilang kalau ini mama yang beresin artinya mama simpen 1 minggu. Oh. Iya. Itu ngancem tah? Enggak, konsekuensi itu pilihan. Oh. Kan kalau ngancem gini, mama beresin seumur hidup nggak boleh main. Nah itu ngancem. Oke. Iya. Atau iming-iming. Kan ibu bilang juga nggak boleh iming-iming. Ya nggak boleh dong. Nanti kamu abis beresin, nanti mama kasih es krim. Ya nggak boleh dong. Abis itu kan kalau tiap kali dia mau ngeberesin, mama mau kasih apa nih? Yang Makin kemarin naik permintaannya. kemarin nggak menarik. Iya, udah kemarin es krim. enggak. Iya. Sekarang Bisa- apa dong? bisa nego Iya ya bisa dia ya. nego. Iya. Nah, terus ada yang bertanya tentang pagar halaman 171. Iya. Bu, pagar tuh ya. Bu, bagaimana bisa bedakan kapan saya harus kasih pagar, kapan harus kasih kepercayaan? Tapi- Kasih pagar itu kan kasih pembatas. Maksudnya Ha-ha. kasih batasan. Ha-ha. Waktu anak-anak kita masih kecil itu harus ada batasan. Harus ada batasan. Jadi baca pagar itu bukan hanya melindungi, tapi pagar itu anak tahu bahwa ini area saya, itu area orang lain. Iya. Jadi dia harus tahu batas itu, boundaries. Dan sebetulnya ketika anak-anak tahu boundaries, anak-anak itu jadi asertif juga loh. Ketika ada anak lain yang mau menerabas cross batas boundaries itu. ini. Jadi dia bisa say no. Oh iya itu Jadi penting makanya ya buat di sekolah. anak-anak yang dibully, Oke, karena dia nggak ngerti, dia tuh sebetulnya punya batas. begitu juga yang ngebully dong. Oh iya dong, karena kan dia melanggar batas itu, boundaries itu. Jadi penting tuh dari kecil. Saya tuh kemarin tuh saya ketemu dengan satu orang tua, single parent, Ya. ayah yang mendidik anaknya. Jadi ini anak mau masuk SMP. Lalu papanya cerita, iya anak saya tuh mungkin karena kecil kan nggak dididik saya, jadi sama mbak Ya, gitu loh. ya. Iya jadi sekarang umur 12 tahun, ya emosinya sama kayak 7 tahun katanya. Tapi dia Oh. jadi temennya jadi taking care dia. Jadi kalau dia turun dari mobil, teman-teman akan menghampiri gitu. Jadi akan maksudnya akan gini, gitu maksudnya akan diambilin tasnya gitu. Oke, saya coba dengerin ya. Ini kan bagian yang positifnya gitu ya. Oke, jadi menurut Bapak berarti dia di take care oleh teman-temannya. Lalu dia take care nggak sama temannya? Nah ini kan jadi pertanyaan. Karena kalau enggak kan saya cuman bilang yang satu take care, yang satu bakal ngerjain enggak? Oh iya Bu, jadi waktu ini dia kelas 5 kemarin, dia lah seneng sama satu anak kelas 4. Jadi temennya ngomong begini, kasih bunga. Jadilah dia kasih bunga. Tulis surat, will you marry me? Gitu. Dia juga nulis surat gitu. Jadi iya namanya juga yang pihak yang satu take care, yang satu ya akan ngerjain. Kira-kira begitu. Oh, Iya kan? oke. Dan anak ini tidak terbiasa untuk bahwa gini, ya saya nggak akan nurutin yang kamu mau gitu dong. Iya, harusnya gitu. Iya, karena apa? Karena dia nggak pernah diajarin batas. Nah dia baru ngeh, waktu dia bilang begini, iya Bu, waktu saya makan, anak ini kan sangat sensitif telinganya. Oke. Jadi ada meja sebelah yang ada anak lain yang lagi main game. Oh, Ada bunyi, ya. teng, 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 teng. Dia itu bisa langsung Gini. menghampiri dan melihat Ya, gitu. ya, ya. Dan ada di sebelahnya dan masa intervensi gitu loh. Ya, Lalu ya, ya. kemudian ya dia bilang, saya cuma bilang nggak boleh sini. Lalu temennya ngingetin, dia bilang, tahu nggak kenapa anak lu begitu? Karena lu nggak pernah ngajarin, karena lu nggak ngedidik. Jadi dia nggak tahu manner.
Nah itu kata temennya, saya baru sadar. Nah saya bilang bukan hanya manner Pak, saya bilang yang Bapak nggak ajarin anak itu nggak ada batas, nggak punya batas. Jadi batas itu kenapa perlu ya pagar itu? Kan kita nggak gini loh anak itu tahu-tahu datang ke rumah orang kayak rumah sendiri, anggap aja rumah sendiri gitu kan? Iya, iya, Dia iya. buka-buka kulkas. Lemari baju. Ini apa nih tante Brutal. gitu kan? Soalnya saya pernah punya, maksudnya teman anak saya tuh main masuk, main naik keranjang. Saya udah tahu ini berarti orang tuanya nggak pernah ngajarin batas. Batas Gitu ya? apa? Maksudnya ranjang tuh nggak boleh dinaikin. Ranjang itu untuk ditidurin gitu kan? Maksudnya bukan main di atas ranjang. Even anak ke kamar orang tua. Oh Gitu iya dong, nggak? harus ketok pintu. Nggak bisa main buka. Ketok. Sampai disautin, ya silakan masuk. Kita juga masuk ke kamar anak ketok. Oh gitu. Iya dong. Kamar anak kan nggak Ya harus kita private. ketok, kita ketok. Iya. Ketok dulu untuk tahu ini gitu loh. Ya, ketok. Fidel, gitu kita buka. Tapi anak boleh kunci pintu nggak? Kunci pintu. Makanya di luar kamar- negeri itu kamarnya nggak ada nggak ada kunci-kuncinya tuh. Oh gitu. Iya, kecuali yang kamar utama. Kamar utama tuh berarti suami istri ya? Iya, kamar-kamar lain nggak ada kunci sih. Sebetulnya sih ya. Jadi meskipun. Nggak tahu ya, saya kalau nginep di rumah orang yang itu nggak pada punya kunci gitu. Di Amerika ya kayaknya Iya, ya. iya, Tapi iya, saya iya. nggak tahu sih ini. Apa rumah dia aja yang nggak ada kunci ya, bisa juga ya. Tahu dah. Tapi Ibu saya juga tanya sama masih- temen, katanya emang begitu katanya. Gitu nggak sih Pak yang di Amerika tuh yang pada punya rumah. Si ibu juga bisa loh, tahu dah. Tahu dah. Saya pikir ibu tahu semua. Kata dia soalnya. Kan pengetahuan saya terbatas. Nah ini kadang-kadang kita, ini pergumulan kita semua ya. Kadang-kadang kita tahu sih Bu harus gini gitu, ilmunya udah ada. Tapi begitu kejadian lupa semua Bu ilmunya. Apalagi Ya. kalau sedang kesel. Terus ini saya pasangin nama pertanyaan sebelumnya ya. Apalagi kalau sedang kesel. Terus anak saya ngeselin. Terus pasangan jadi kesel juga. Jadi akhirnya saya juga ikut terbawa kesel. Jadi susah nerapin semua ilmu ini. Bagaimana menyikapinya? Oh kalau udah semua kesel mah mari kita nangis bersama-sama. Udah aja ngamplok di tengah gitu. Iya udah langsung mari kita mulai dengan nada do. Do. Ya gitu mari kita nangis bareng ya. Ayo do. Habis itu berpelukan gitu. Jadi kalau Iya. kesel rehat Karena dulu. memang itu semua menular. Ya menular. Oh kesel tuh menular. Menular. Suami nih pulang gitu kan. Istri baik-baik ngomong, "Pa, mau makan enggak?" "Enggak usah. Masak begini aja bosen, sayur asem aja." Padahal istri udah baik-baik nawarin gitu. Tapi karena dia kesel dimarahin sama bos atau apa begitu kan. Nah begitu dikeselin gitu, istri kesel enggak? Kesel kan? Ya, dia bilang sama anak, "Main melulu, belajar." Padahal anaknya bilang, "Ini kan hari Sabtu, besok Minggu, Senin libur," gitu kan. Nah si anak kesel, berarti dia apa? "Mbak, minum, cepetan." Si Mbak bilang, "Gue baru jalan." Udah disuruh cepetan. Terus si Mbak Kalau si Mbak kesel, nah di situ ada anjing. Disepak sama si Mbak, "Tidur di sini." Si anjing bilang, "Biasa gue juga di sini." Ngelihat ya, itu tuh dia punya rentetan kesel tuh yang ditularkan begitu. Ya tinggal tergantung lah. Kalau si anjingnya pintar sih, ini gara-gara si tuan nih ya, pulang Digigit bikin balik. jaga. dikejar tuan. Dikejar tuannya. Gara-gara lu nih tadi nih, jadi serumah gitu kan. Ya itu normal, makanya mesti ada yang nginjek rem. Nginjek rem, jadi misalnya begitu si suami tahu-tahu bilang, "Ya nggak mau masak gini." "Sorry ya, cuman bisanya sayur asem." Tapi seingatku sih itu 2 minggu yang lalu. Kemarin kan sayur asin. 2 hari yang lalu sayur manis.
sorry ya mau makan apa gitu. Jadi mesti ada yang nginjek rem supaya enggak diterima, ditangkap gitu loh. Ditangkap kekesalannya itu kan jadi mesti dilempar lagi kan. Ke anak. Iya, jadi kita mesti jangan ditangkap. Saya ingat banget tuh yang cerita yang ada mobil taksi, kemudian tahu-tahu kan ada truk sampah gitu loh, yang tahu-tahu mau keluar mendadak, padahal dia yang salah, tapi si truk sampah yang bilang, ngumpat lah supir taksi. Lalu si penumpang bilang, kok bapak bisa nggak marah, padahal kan yang salah itu dia bilang, oh dia lagi ngelempar sampah dan saya nggak mau terima sampahnya. Jadi sama kan si tukang si truk sampahnya kan, maksudnya dia sendiri kaget. Padahal kan dia yang nggak lihat-lihat gitu mau mundur. Iya. Nah, jadi si sopir taksi cuman gini aja kasih kode senyum. Nah si penumpang yang amazed lah, kok bisa gitu. Jadi si sopir taksi bilang dia lagi ngelempar sampah ke saya, tapi saya nggak mau terima, nggak mau diambil sampahnya. Ngapain? Kan si suami ini pulang bawa sampah kan, marah-marah kan, karena dia habis dimarahin bos, atau dia mungkin salah, atau dia jualan nggak laku, atau dia ditolak, kan ada 1001 reason lah bikin dia marah. Kecuali kalau suami kita pulang ngeluh terus pengen didengerin, ya kita dengerin dong. Iya kan kalau kita lagi lempeng. Kalau kita lagi lempeng. Kita juga sama nggak lempeng. Iya benar. Saya ingat ya suami saya kan pulang malam ya. Pulang malam saya cuma tanya, Pap kok pulang malam gitu kan. Maksudnya nggak biasa-biasa. Bagi saya kan gini, pilihlah jawaban di antara ini. A, macet. B, banyak pasien. C, rapat mendadak di gereja gitu. D, apa kek gitu kan. Ini jawabannya yang E. Emangnya aku pergi main? Hah? Nggak ada tuh di daftar ABCD. Iya dong. Pilihan gandanya salah. Pilihan gandanya kan nggak ada jawaban. Emangnya aku pergi main? Aku kerja. Hah? Trigger ya? Iya, kita kan nggak tahu ya. Hah? Tadi kan nanyanya, kok pulang malam? Emangnya aku main? Kan nggak cocok tuh kalimat sama jawaban sama pertanyaan. Saya kesel lah. Saya keselnya abis dia mandi, mungkin adem kali dia mikir ya. Baru dia bilang iya tuh tadi ada pasien gawat apa-apa gitu loh. Cuman pertanyaan saya waktu saya nanya, kok pulang malam? Dia tuh bunyi itu kayak tuduhan gitu loh. Iya. Kayak tuduhan, kayak maksudnya gini, emang lu pikir gue lagi main apa? Gue tuh kalau pulang malam pasti ada kepentingan gitu kan. Iya. Gue juga cuma nanya, kenapa lu jadi pulang malam? Kan gue cuma nanya, entah kalau gue gak nanya katanya gak ada perhatian. Ini nih kalau dijadiin itu ya, dijadiin apa namanya percakapan yang melebar gitu maksudnya kan jadi bunyinya begitu tuh. Iya. Iya dong, iya kita juga sebetulnya juga, habis tanyanya apa kalau dia pulang malam? Apa sih mintanya gimana ya? Makanya kan kalau dia pulang malam, kalau pulang malam masa kita bilang, oh pulang malam, bingung kan? Pulang malam, apa dong apa? Si pantun kayaknya gitu. Iya. Disambut Jadi sama pantun. mesti kan maksudnya itu kan yang Iya. pasti otomatis gitu. Kok pulang malam gitu? Tapi kan nyampe di kuping dia kayak, Iya. kenapa lu pulang malam? Main gitu. Padahal kan kita nggak ada di situ tuh. Tapi namanya ngeheng mah bisa aja lah ya. Iya. Ini kayak ceritanya juga masih emosi ya Bu? Iya, masih merasakan. Gua sampai cep, abis itu cep karena kaget. Oh Kan gitu. saya kan mengharap Iya, kalau iya. pilihlah salah satu di antara jawaban ini dong. A, B, C, D. Hah begitu itu sampai kayak gak percaya gitu. Kan gak ada pilihannya tuh. Tapi iya ya. Pilihlah yang Pengenalan Anda anggap benar. Pengenalan kita kan pasangan tuh enggak ini ya. Iya. Udah berapa ini? Oh itu mah waktu dulu. Enggak, maksudnya Kalau sekarang mah pulang malam, Pap, pulang malam ya, tidur dulu ya. Gitu. Wes, udah bisa. Udah kita nggak nanya-nanya ya. Dia capek, gue juga capek. Udah tidur dulu ya. Iya. Besok ceritanya.
Udah berapa tahun pernikahan? 35. 35. Tinggal 15. Tinggal 15. Kenapa tinggal 15? Jadi 50. Oh, Kalau nyampe. Iya. kita doain ya Bapak Ibu ya. Iya. Nah, Takutnya kan kalau udah 50 kita lu siapa? Lu siapa? Kita takut juga sampai begitu. Heeh. Lu siapa sih gitu. Ya takut Jangan kan dong, kalau Bu. kita jadi apa itu ya? ya Demensia gitu. demensia gitu kan. Tadi Bapak Ibu yang ini anniversary, ada yang mau bertanya? Silahkan. Iya, apa mengenai itu tadi yang sibling rivalry ya. Jadi memang tadi ini mungkin saya bilang simptomnya ya, cuman saya sendiri sama pasangan nggak bisa melihat, nggak bisa mengerti gimana cara memahami situasi ini dan permasalahannya sebenarnya apa gitu, akarnya ya. Jadi yang tadi sibling rivalry benar seperti apa yang tadi di-sharingin, kalau sama temennya kelihatannya lebih baik, kalau sama adiknya jadi lebih ada kompetisi gitu kan. Dan sang adik juga responnya juga terhadap kakak juga agak berlebihan, dipegang dikit langsung itunya panjang gitu kan, nangisan, teriaknya gitu. Jadi kita sebagai orang tua jadinya kadang-kadang jadi bingung nih kayak gimana gitu kan, apakah ya mau dipukul hatinya cuman nggak dipukul hatinya kena tangannya gitu kan ya jadinya. Nah, jadi yang seperti itu tuh mungkin dari pengalaman Ibu Syarot itu bagaimana kita sebagai orang tua, kita harus lihat apanya dulu sih sebenarnya kalau dalam situasi yang seperti itu ya. Karena yang satu juga merasa dia kurang diperhatikan, padahal menurut kami justru karena sikapnya itu jadi dia lebih diperhatikan sebenarnya gitu loh. Cuman dia kelihatannya nggak merasakan itu, jadi dia merasa masih tetap dibedakan gitu. Padahal kami sebagai orang tua udah sadar nih, oh ya kita nggak jangan seperti itu, kita coba untuk lebih adil lah kepada kedua-duanya gitu. Jadi kita nggak membela yang kecil, kita juga nggak yang bilang oh yang gede harus mengalah sama yang kecil, kita juga udah menjauhi lah yang itu. Cuman dalam keseharian itu masih tetap ada dan ya kami sendiri juga bingung nih udah mau diapain lagi kayak gitu kira-kira Bu Charlotte. Sekarang gini aja sih, simple. Yang merasa itu nggak adil, yang merasa maksudnya dia nggak diperhatikan dan sebagainya itu siapa? Yang si kakak atau si adik? Si kakak. Ya udah. Jadi sekarang misalnya ya kakak tuh cowok cewek? Cowok. Kok kasih tahu papi harus seperti apa? Ya papi jangan tanya-tanya. Oke, papi nggak tanya-tanya. Kalau papi nggak tanya-tanya, gantinya apa? Ya papi diam aja. Oke, papi diam aja ya. Tapi kalau papi diam aja, nanti Koko bilang papi kok nggak perhatian, nggak apa. Jadi boleh nggak kasih papi yang spesifik? Jadi kita bertanya. Kita tuh bukan lagi, ini papi tuh udah perhatiin kamu ya, bukan. Karena bagi dia bukan diperhatiin, diomelin. Iya dong, maksudnya dia membacanya apa nih gitu loh. Nih waktu kita bilang, ya kamu tuh jangan gitulah sama adik kamu, jangan gitu sama adik kamu. Itu aja sudah tuduhan. Papi nggak tahu, adik saya lebih sering gituin saya. Gitu. Jadilah ini si kakak sulung sebetulnya yang lagi meradang lah begitu. Yang lagi meradang. Ya. Jadi dengan gini loh. Buat si sulung gara-gara adiknya cakep, jadi dia jadi jelek. Coba adiknya jelek, dia jadi cakep. Maksudnya tanpa Si bungsu. iya. Salam kenal. Iya. Dan iya. Dan dia udah tahu posisinya gitu loh. Jadi ini kondisi yang si kakak ini kan merasa begitu ada si adik. Si adik itu jadi ancaman bagi dia. Ancaman. Karena nggak usah dibandingkan. Orang lain aja, begitu ini kakaknya ada, adiknya ada. Oke. Tuh orang lain tuh nyamperinnya si adik. Duluan. Itu tuh buat dia udah, kenapa gak ke saya? Walaupun secara nature gitu kan adiknya lebih cute lah, lebih manis, lebih apa maksudnya kan, lebih
diunyeng-unyeng, diapain gitu. Namanya juga anak laki gitu kan, dia yang apa sih yang diunyeng-unyeng gitu. Udah mana tampangnya nyebelin gitu kan. Jadi orang juga gak akan menghampiri. Nah, buat dia itu dia sebetulnya hate himself. Dia benci sama dirinya. Jadi makanya udah, yang ini kita gak usah ini nih. Yang kita terus jalan deketi. Jadi udah gak ada kritikan. Karena itu dia tidak membutuhkan kritikan. Jadi boleh dibilang gak ada koreksi. Gak ada. Kalau gak prinsip udah. Apa coba biasanya koreksi? Kok jangan begitu kok. Iya, jadi Bu Charlotte ini kan anak pertama saya ini kan sebenarnya didiagnosanya kan ADHD. Jadi memang banyak sekali koreksinya. Iya, tapi jangan ibu yang mengoreksi. Udah, memang kita udah mesti siap. Anak saya juga begitu, ADD. Dia sadarnya baru kuliah lagi. Aku ADD. Nah jadi kesian sekali nih dia dengan label itu tuh. Kan label itu kan bukan dari mana-mana kan. Nih anak gak bisa diem, nih anak ini. Itu tuh udah penuh dengan label itu tuh. Gimana dia bisa seneng sama dirinya. Boro-boro orang aja gak seneng sama dia. Mama papahnya gak seneng sama dia. Kan koreksi kan bentuknya berarti ada yang kamu salah. Jadi kamu harus seperti itu. Gitu. Tapi bagaimana itu hubungannya dengan batasan ya Bu Charlotte ya? Karena memang yang sama kayak Bu Charlotte tadi sampaikan, saya kan sudah sering mengajari kalau ke rumah orang gak boleh langsung kemana. Ini anak saya ke rumah orang udah langsung ke lantai 2 udah hilang. Oh iya, iya. Kan buat dia sebetulnya dia rasa ingin tahu. Iya, Jadi kita punya anak ADHD, kita mesti punya 10 tangan. 10 tangan. 10 tangan bukan 10 jari. Jadi langsung kita pegang, kok duduk di sini sama mami. Sebentar kita ngobrol dia udah lari kemana lagi. Iya, makanya perlu itu ada borgol. Saya pernah ngelihat ada borgol plastik. Beneran, itu emang hebat juga tuh orang tua. Pakai borgol mungkin dia pikir udah aman, udah paling aman. Kira-kira maksudnya jadi tangan kita selalu ada di dia. Duduk sini kok, duduk di sini. Kan dia itu sebetulnya perlu, justru anak ADHD itu perlu batasan itu tuh. Perlu batasan. Jadi ke rumah orang areanya cuma sampai sini. Cuma sampai sini. Jadi dia sebenarnya mau explore. Karena dia rasa ingin tahu gitu loh. Tuh di belakang ada apa? Wah ada kolam ikan. Wah ada apa? Kan semua tuh daya tarik buat dia gitu loh. Dan memang kan dia memang itu yang mesti diajarin ke dia soal boundaries itu. Karena dia gak takut bahaya. Iya. Bisa semua diterabas sama dia. Karena saking semuanya seperti memberi perhatian gitu. Iya. Kalau karena adanya kasus yang maksudnya kekhususan ini, jadi saya kan sebenarnya merasa lebih memperhatikan dia kemanapun tuh, saya matanya ngeliatin dia, terus adiknya tuh malah enggak gitu loh. Sebenarnya menurut saya lebih memperhatikan dia begitu. Iya, tetapi memperhatikannya kan dalam konteks dia jangan nyusahin orang tua. Paham nggak? Maksudnya memperhatikannya dalam bentuk jadi kan kamu nyusahin, kamu nggak boleh begini, jangan begitu kan bentuknya perhatiannya bukan perhatian yang apa ya, yang Koko mau makan apa? Karena dia suka komplain, jadi saya selalu bertanya kepada dia, kamu maunya apa? Apa yang dia mau selalu saya turutin, karena kalau adiknya itu lebih kepada apa aja, mau apa bingung. Kalau dia selalu dia bisa memutuskan dia mau apa. Nanti kalau nggak dibelikan tuh dia udah uring-uringan gitu. Iya karena kan bocor Bu. Karena kan dia merasa semua dede boleh, aku nggak boleh. Padahal semua udah kita kasih kan. Iya. Nah jadi kalau bocor, tambel. Tambel dulu. Selama itu nggak ditambel, apa yang kita kasih keluar lagi. Keluar lagi, jadi dia punya tangkinya tetap kosong. Jadi lack of love, lack of tension yang di dalam buku saya tuh. Jadi ini ditambel. Tambelnya deketin, ajak ngomong, Koko seneng gak nih kalau kita pergi berdua? Iya. Banyak kencan. Iya banyak-banyak kencan. Dia makan, kita di depannya aja nungguin. Enak ya kok ya? Enak, Koko seneng nih ya gini ya. Kalau seneng rasanya kayak apa kok? Coba, karena anak ini menurut saya peka loh.
anak ADHD itu sebetulnya juga Peka punya, sekali ya. iya, peka, peka, peka. Tuhan tuh kalau nyiptain manusia tuh sebetulnya luar biasa loh. Nanti ibu bapak bisa kagum loh sama dia, kagum. Ayo dong yang dilihat dengan ADHD-nya. Jangan yang dilihat tuh jangan kayak gitu yang ngeganggu, nggak bisa diem tuh. Kan jadi kita tuh isinya jadi tompelnya kita gedein gitu. Ngerti ya? Maksudnya kan itu ada tompel. Ya tompelnya sama kita zoom. Janganlah. Iya. Jadi lebih banyak isi obrolannya memang ngobrol ya. Ngobrol, cerita. Iya. Cerita. Ayolah. Jangan nyerah. Iya. Lebih banyak heart to heart sama dia. Nanti kalau dia udah kesentuh hatinya, nah baru bisa. Anak saya yang kedua itu ADD dan udah kuliah ngomong gini, "Mami, aku sebetulnya ADD," katanya. Setelah ini dia baru tahu ini ciri-cirinya. Pantasannya aku baca buku nggak pernah habis. Baca buku nggak pernah habis. Jangan tanya baca Alkitab, pasti juga nggak pernah habis. Tapi hamba Tuhan. Tapi hamba Tuhan, mungkin ya. Pokoknya dia bilang pokoknya nggak bisa. Jadi ya saya tahu dia berjuang sih. Siapin khotbah juga dia bilang, aku baru bisa mam jam 1 sampai jam 3 kalau siapin khotbah. Nggak bisa. Maksudnya jadi bukan orang yang normal, yang kayak bisa belajar dengan ini. Jadi dia sendiri dia tahu. Dia nggak bisa duduk. Dia kalau duduk dia ngantuk tidur. Jadi maka dia akan berdiri di belakang dan harus jalan. Tapi orang kan nggak ngerti. Orang kan bilang, lah kok ini ibadah kok kamu jalan-jalan. Dia bilang, aku kalau nggak jalan mam, aku duduk, pasti aku tidur. Jadi dia harus goyangin kakinya, dia harus goyangin badannya. Hah? Goyang kaki itu bagian dari dia mau fokus. Iya. Tangannya juga nggak bisa diem. Makanya sebetulnya di luar negeri ada itu tuh, meja belajar anak yang kakinya bisa goyang kayak mesin jahit. Iya. Dokter Dono yang Bandung juga ciptain. Oh ciptain gitu. Soalnya itu bagian dari anak itu jadi bisa fokus. Untuk anak kinestetik ya. 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 Diterima dulu. Karena kalau kita nggak nerima, jadinya kayak kita pengen benerin. Coba nih lihat anak lain pengen dibenerin, mestinya kan nggak boleh begitu. Jadi kita sendiri, kata Tuhan gini, emang aku ciptain ADHD nggak usah dibenerin. Emang ADHD gitu, maksudnya diterima dulu. Nah jadi kita mesti ngomong sama orang, maaf ya, ini anak saya ADHD, maaf kalau mengganggu. Maaf, ya. Permisi ya, saya ambil dulu anak saya ya. Kan dia naik ke lantai 2, kita yang uber dong ya. Sebelum dia ada di lantai 4. Ntar di lantai 4 dia tahu-tahu ada di mana gitu kan. Bahaya, sebetulnya bukan hanya mengganggu tapi juga bahaya bagi dia. Tapi kan dia tidak menganggap itu bahaya. Gitu ya. Oke. Ini masalahnya udah 9 kurang. Nah itu. Iya. Closing statement deh Bu. Iya. Iya bab 4 kan tentang kakak adik gitu ya. Bagi saya ini menarik sekali karena gini loh. Relasi yang paling dekat mestinya tuh saudara kandung. Sebelum anak-anak kita belajar berelasi di lingkungan sosial yang lebih luas di luar keluarga. Jadi ayo latihan mengampuni, latihan untuk dia memperhatikan itu justru di keluarga ya. Yang kelima disiplin. Disiplin menurut saya dasar daripada disiplin harus kasih. Karena kalau saudara belum mengasihi jangan harap bisa mendisiplin. Ya. Jadi disiplin tanpa kasih kan kejam. Kasih tanpa disiplin ya memanjakan. Jadi memang disiplin harus dengan kasih ya. Jadi sebelum mengoreksi bangun relasi, ya. Jadi kalau relasi belum dibangun jangan dikoreksi dulu deh, relasi dulu. Jadi kalau dia udah berasa kita sayang, nah koreksi kita baru dia dengar.
dan itu jadi bentuknya mama sayang saya. Makanya mama mengoreksi. Kalau enggak kan jadi bunyinya mama mengoreksi karena mama nggak sayang sama saya. Buktinya Dede nggak pernah dikoreksi gitu. Kan dia jadi compare-nya begitu. Iya. Oke. Relasi sebelum koreksi. Bapak Ibu ya. Kita Iya. beri aplaus dulu untuk Bu Iya, Charlotte. terima Thank you kasih. banyak. Bu, apa yang mau didoain? Hah? Apa yang mau didoain? Habis ini kita mau langsung mendoakan. Kita mau minta Ibu doain kita, nanti minta tolong Lasoroni untuk doain Bu Charlotte ya. Iya, doakan saya di tengah-tengah pelayanan yang saya tahu saya juga bisa merasa sok tahu. Saya merasa udah, aduh ini kan saya udah puluhan tahun gitu ya. Jadi saya takut sekali kalau saya sampai di titik itu ya. Jadi doakan supaya saya tetap terus merasa belum tahu, merasa harus terus belajar dan ya itu yang harus saya kejar. Ya. Ya, jadi ya supaya intinya ya ketika saya mau dipakai Tuhan kan sebetulnya Tuhan yang mesti kelihatan ya. Iya, iya. Jadi ya Yesus makin bertambah-tambah ya saya mesti makin berkurang-kurang. Ya saya cuman takut aja ketika kadang-kadang kan saya juga judging gitu ya. Jadi kayak ada masalah ini saya merasa kayaknya ini mah masalah sejuta umat ya. Ini udah biasa. Jadi saya kadang-kadang juga udah berdasarkan pengetahuan atau pengalaman gitu. Jadi saya nggak bersandar dengan Roh Kudus juga ya. Iya. Jadi ya padahal kan semua harus tuntunan pimpinan Roh Kudus. Ya. Ya doakan hati saya. Oke. Apa yang mau didoakan? Jadi kan saya didoakan? Iya. Iya. Ibu mau doain kita. Iya. Tanggal 21 Ibu juga mau ke Eropa. Iya, jelas Iya, itu biar sekalian. Kan udah didoain kan? Ntar saya mesti bagi oleh-oleh. Jangan minta saya aja. Apa? Justin. Silakan Lasoroni ke depan juga. Jadi nanti urutannya. Oh iya Muse. Aduh gue lupa mulu. Tiap salah ngomong. Nanti Bu Charlotte doain. Habis itu Lasoroni sambung ya. Silakan Lasoroni. Saya doa dulu ya. Ya. Ya kita berdiri ya Bapak Ibu ya. Ya kita berdoa ya. Tuhan pada malam hari ini Tuhan melihat kedalaman hati kami, pikiran kami, apa yang kami rasakan, apa yang kami khawatirkan. Kiranya Tuhan yang ada di antara kami, ada di hati kami, Tuhan yang menenangkan, meneduhkan. Sehingga Tuhan kami tahu semua ada di dalam kendali Tuhan. Tidak ada yang Tuhan tidak bisa bereskan, tidak ada masalah terlalu besar yang Tuhan gak bisa selesaikan, gak ada masalah kecil yang Tuhan juga abaikan. Semua Tuhan lihat, perhatikan, dan Tuhan ada di dalam diri kami dan Tuhan sedang bekerja. Ya Tuhan, sehingga kami sadar kami ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Di dalam kami melakukan parenting tanpa pertolongan dari Tuhan, tanpa Roh Kudus yang memimpin kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau menempel pada pokok anggur itu. Supaya apapun yang kami lakukan, kami tahu kekuatan kami hanya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-kebenaran yang sudah kami terima. Kiranya Tuhan meteraikan dan itu menjadi semangat kami Tuhan. Untuk kami tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Sekalipun kami lelah, sekalipun kadang kami mau menyerah, tapi kami tahu Tuhan tidak pernah putus asa dengan kami. Tuhan tetap di sisi, di samping kami, menyertai kami Tuhan langkah demi langkah. Terima kasih untuk komunitas ini yang mau setia, yang mau belajar, saling membangun satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan berkati supaya api Roh Kudus itu yang membakar pasangan-pasangan muda, pasangan orang tua, sehingga kami tahu Tuhan keluarga-keluarga kuat yang membuat gereja ini juga semakin kuat. Berkati Pak Petrus dengan Bu Ita boleh memimpin jemaat di tempat ini dan kiranya
hanya Engkau yang ditinggikan melalui pelayanan mereka. Kuatkan mereka Tuhan, kalau mereka lelah, kalau mereka juga berat, dan biarlah Tuhan Engkau yang bersama-sama mereka di dalam memanggul kuk itu, sehingga kuk itu mereka rasakan ringan dan bebannya enak, dan kiranya itu yang juga akan menyertai pelayanan hamba-hambamu di sini, dan juga Pak Roni, Musa Roni yang juga dengan istri boleh melayani Pak Sutri, dan kiranya juga Tuhan yang menyertai di dalam segenap pelayanannya. Terima kasih ya Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk Ibu Sarwan. Kami bersyukur Allah yang mengasihi, Allah yang memproses sehingga akhirnya Bu Sarwan pun bisa menjadi alat di tangan Tuhan. Baik secara